Halo hai semuanya, balik lagi sama gue Ayu. Belum lama ini gue ngeliat ada yang post data market share smartphone di Indonesia buat kuartal 3 di 2022. Ternyata pemainnya masih sama, dia lagi yang masih mendominasi. Dimana masih ada nama Vivo yang sebenarnya gak terlalu banyak-banyak ya dia ngerilis produk baru. Karena penasaran akhirnya gue iseng ngecek Tokopedia nyari tahu HP Vivo apa sih yang banyak laku. Seperti yang udah diduga, kalau ngomongin kuantiti penjualan, pentolannya pasti HP entry level atau mid range. Nah, pentolannya si Vivo ini ternyata seri Y35. Kalau kata Vivo, si Y35 ini menang banget. Menang desainnya, menang performanya, menang juga jepretannya. Buat bentukannya sih ini udah oke ya, dengan 2.5D flat frame, bobot HP ini sendiri 188 gram yang ngebuat enak digenggam. Opsi warnanya ada daun gold sama agate black. Yang black sih lebih menarik, kayak ada kotak diagonal kalau kena cahaya. Sedangkan yang daun gold ini dia punya dynamic color technology yang bisa berubah-ubah warna dari setiap sisinya. Finishingnya pakai crystalline matte yang tahan sidik jari sama goresan. Sama dia juga udah pakai IPX4 tahan air sama IP5X tahan debu. Lumayan banget sih ini HP 3 juta udah IP rating gini. Kalau dilihat dari depan jujur biasa aja sih, secara poninya masih water drop. Tapi ketolong resolusinya udah Full HD plus 90Hz. Penyakit HP 2-3 jutaan yang suka kurang terang di outdoor juga ketolong di HP ini karena ada sunshine screen. Kontrasnya bakal di-boost buat pemakaian outdoor. Kalau ngomongin speknya sih ini cukup aja ya. Vivo main aman dengan pakai Snapdragon 680 6 nanometer. Modal Antutu hampir 300.000 boleh lah diajak main game baru modelan Battlefield Mobile. Ya tapi Snapdragon 680 ini masih 4G ya. Buat pakai harian sih aman banget ya, RAM-nya gede 8GB sama ada fitur extended RAM yang up to 8GB ngambil dari storage yang nggak kepake. Storage bawaannya juga lega, 128GB bisa expand sampai 1TB. Ditambah lagi UI Vivo kan sekarang makin simple ya, nggak kebanyakan fitur-fitur nggak penting jadi nggak bikin berat OS-nya. Tapi menurut gue sih baterai yang paling menonjol banget di HP ini. Secara dia ngombinasiin baterai 5000 mAh sama 44 watt flash charge yang bisa ngisi 70% sekitar 34 menit. Jauh better sih dari HP 2-3 jutaan kebanyakan yang paling mentok cuma di 33 watt. Paling satu lagi yang nonjol ya kamera sih. Dia punya lensa utama 50 megapiksel. Tapi yang mau gue tekanin bukan resolusinya, melainkan dua hal. Pertama, dia punya super night mode yang termasuk bagus di kelas HP 3 jutaan. Peningkatannya kerasa banget dibanding gak pakai night mode. Satu lagi yang menarik, dia udah punya AIS. Sementara belum lama ini ada dua HP 2-3 jutaan yang lebih baru nggak punya stabilisasi sama sekali. Jadi kalau rekam pastiin pakai stable video di 30 fps bakal jauh lebih jos dah hasilnya. Selain Y35, gue perhatiin ini ada dua HP Vivo lain yang megang peranan penting. Di segmen mid-range ini ada V25, V25i dan di kelas flagshipnya ada X80. Penjualan V25i di Tokped juga bagus angkanya, apalagi sekarang baru nongol versi RAM 12GB juga kan. Layarnya juga sama modelan Pony water drop, tapi yang ini udah AMOLED 90Hz 1300 nits. Warna layarnya udah beda kelas dari HP entry kebanyakan. Dengan brightness segitu, mau pakai siang bolong juga aman deh tuh. Yang banyak disukai dari V25i ini adalah karena dia pakai Helio G99, chipset 6 nanometer yang lagi naik daun karena banyak brand yang pakai bisa hasilin skor Antutu 300 ribuan. Opsi RAM aman banget, ada 8 plus 8GB, ada 12 plus 8GB, storage-nya juga ada 128 sama 256GB. Baterainya 4500 mAh, support 44 watt flash charge. Pas kemarin kami review itu bisa dapat SOT 7 jam. Asik juga ya. BTW klaim dari Vivo katanya V25i ini juga udah lolos durability test microdrop 32.000 kali. Sama dua lagi yang jadi selling point di V25i itu kameranya 64 megapiksel. Udah ada OIS night kamera. Buat rekam video tuh udah enak banget ya, aman banget, Full HD 30 fps hasilnya stabil. Beda banget jadinya hasil videonya dari kebanyakan HP 3 jutaan yang lain. Sama satu lagi itu udah ada NFC multifunction yang bisa buat copy access card, jadi nggak usah ribet lagi bawa kartu banyak-banyak. Dan buat nemenin si Y35 sama V25 gak lain gak bukan adalah X80 yang jadi hero alias pembuktian eksistensi Vivo di Indonesia. Dari bahasa desainnya udah nunjukin kalau ini adalah HP kasta tertinggi dari Vivo. Desain kameranya ikonik banget, build material dan kualitinya juara. Tipis ramping juga, dapat case bawaannya juga yang premium.
Kalau yang ini spek layarnya lebih tinggi lagi. Dia pakai panel i5 AMOLED yang melengkung, refresh rate-nya 120Hz. Udah support HDR10 Plus juga tentunya. Boleh lah disejajarin sama layar-layar HP flagship belasan juta yang ada di pasaran. Tapi kalau ngomongin X80 itu yang paling gue inget adalah dia pakai chipset khusus alias dual flagship chip. Untuk chipset utamanya pakai MediaTek yang udah 5G ditemenin Vivo V1 Plus chip buat bantu processing komputasi sekaligus processing gambar pas motret. Makanya hasil fotonya ya kayak yang kita sama-sama tahu lah. Kak Fahmi udah pernah tes juga bawa hunting foto yang emang nyenengin banget kameranya. Udah gitu kan ada kerjasama bareng Zeiss juga. Ada Zeiss T Star Coating jadi nggak banyak flare termasuk mode bokehnya yang khas Zeiss banget. Nah menurut gue sih HP Vivo ini bakal terus ngasih kontribusi ngedongkrak penjualan mereka seenggaknya sampai tutup tahun 2022 nanti. Dan kalau kita cek harga pasarannya sekarang ini udah makin menarik sih dibanding pas awal rilis. Gue biasa cek di Tokopedia kan, kalau Y35 yang 8/128 itu sekarang pasarannya sekitar 3,399 juta. Terus V25i 8/128 kisaran 3,999 juta. V25 8/256 5,999 juta. Dan yang X80 12/256 GB harganya 10,999 juta. Jadi bisa dibilang lumayan lah buat ngisi segmen dari yang entry, mid-range sampai flagship tinggal pilih aja sesuai sama keperluan dan sesuai budget. Kalau misal kebanyakan duit nih bisa sikat X80 Pro sekalian.